praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing it and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ya namamu besar, ya namamu ditinggikan, ya namamu besar, biar hanya Engkau ya Allah, biar hanya Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya berdoa dan merenungkan, Tuhan, mengapa lawatanmu yang dahsyat itu, yang kami rindukan dan kami nantikan itu kok belum datang? Itu saya berdoa seperti itu, saudaraku. Yang saya maksud lawatan itu ya seperti ketika Tuhan Yesus hadir.
ada setan langsung diusir, orang sakit apapun disembuhkan gitu ya. Kemudian mujizat-mujizat terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita membaca akan kisah-kisah lawatan Tuhan di berbagai tempat dalam sejarah, saudaraku, seperti misalnya lawatan di Wales, itu luar biasa dahsyat, saudara. Kemudian lawatan Tuhan di Soe, ya itu Indonesia ya, Indonesia Timur, saudaraku. Soe itu sekitar 60 kilo dari Kupang, saudaraku. Itu ada satu kota, namanya kota Soe. Itu di sana Roh Kudus melawat luar biasa, saudara. Dan mujizatnya, kesembuhannya, karunia-karunia, manifestasi karunia-karunia Roh Kudus itu sedang melimpah ruah. Kalau sudah baca buku Like a Mighty Wind ya, yang ditulis oleh Meltari, yang keluar dari Kebangunan Rohani tahun 65 itu. Saudaraku, kita merindukan akan hal itu. Tapi sementara merindu-rindukan akan hal itu, Tuhan bawa saya untuk merenungkan akan sisi lain. Yang ini merupakan peringatan bagi kita, supaya kalau kita merindukan akan lawatan Tuhan yang dahsyat, merindukan manifestasi kuasa Roh Kudus tanpa batas, kita harus ingat ini. Ini sudah pernah saya khotbahkan dalam satu khotbah minggu. Saudara mungkin masih ingat, tapi saya akan ulangi sedikit, saudaraku. Kita lihat Matius 11 ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, jadi ini Tuhan Yesus sendiri ya yang mengecam. Jadi jarang ya Tuhan Yesus mengecam, itu jarang. Kota-kota tidak bertobat, tetap melakukan dosa-dosa mereka, tidak datang kepada Tuhan, tidak menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu 3 kota ya, ada Kapernaum, Korazim, Betsaida. Tuhan melakukan mujizat di kota-kota tersebut, di sekeliling Galilea. Tapi orang-orangnya nggak bertobat. Yang bertobat ada, tetapi bukan seluruh kota itu bertobat. Mereka melihat kuasa mujizat dinyatakan, mereka menyaksikan kesembuhan terjadi, bahkan mereka mungkin juga mendapat berkat kesembuhan itu, tapi nggak bertobat, saudaraku. Dan Tuhan mengecam. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Jadi kalau mujizat ini terjadi di tempat itu, mereka tuh sudah bertobat dan bergabung. Tapi kamu bandelnya luar biasa. Celakalah kamu, hai Korazim dan Betsaida. Tetapi, nah ini yang mengerikan ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya apa, saudaraku? Artinya kalau Tuhan itu mencurahkan rohnya, melawat, nggak usah ngomong satu kota atau satu daerah ya, satu jemaat lokal aja. Ketika Tuhan melawat gereja tersebut, firman ini berlaku. Dikatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya apa? Artinya gini, saudara. Kalau kita menerima lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat kesembuhan, setan-setan diusir, karunia-karunia, ya, mujizat air jadi anggur gitu terjadi, begitu yang begitu-begitu terjadi, itu berarti ada tanggung jawab yang besar, saudaraku. Diberi banyak, dituntut banyak. Kalau sampai nggak bertobat, nanti tanggungannya sangat berat. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Bisa dihancurkan.
Kemudian ayat 23, dan engkau Kapernaum, Kapernaum adalah kota di mana Tuhan tinggal. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, nah kalau Kapernaum dibandingkan dengan Sodom, jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Sodom dihancurkan karena syarat dengan dosa, tidak bertobat. Tapi kalau mujizat-mujizat yang terjadi di Kapernaum itu terjadi di Sodom, Sodom sudah bertobat dan masih akan tetap ada sampai sekarang. Itu kata-kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi ada risiko dari sebuah lawatan Tuhan, ada risiko besar, ada tanggung jawab besar. Sebab itu saudaraku, kalau kita merindukan Tuhan biar kuasa-Mu bekerja, ingat risiko ini, ingat tanggung jawab ini. Semakin Tuhan memberi, Dia akan menuntut. Dikatakan di ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Iya, jadi kamu sudah diberi banyak, hai Kapernaum, nanti tanggunganmu karena kamu tidak bertobat, itu lebih berat daripada tanggungan dari Sodom. Bayangkan Sodom itu dihancurkan dengan api belerang dari sorga, dari langit. Dikatakan lebih berat. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan, apakah Tuhan itu mendramatisir akan ucapan-ucapannya? Enggak, ini kebenaran, saudaraku. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ngerti bahwa apa yang diucapkan Tuhan adalah kebenaran, marilah kita dengan takut dan gentar, kita sujud di hadapannya. Kita merindukan akan kuasa Tuhan bekerja. Kita merindukan karunia-karunia roh itu melawat kita. Tetapi kita harus memahami akan prinsip ini. Kalau engkau melawat Tuhan, aku harus lebih sujud lagi dan lebih takut dan gentar akan engkau, lebih bertobat lagi. Jadi lawatan Tuhan harus seimbang dengan pertobatan dan kekudusan dari umatnya, umat yang dilawatnya. Saya ingin ngajak saudara berdoa untuk sebuah lawatan Tuhan di gereja Kahal. Bapa Surgawi, lawat kami Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga kalau ada yang sakit, ada yang berdoa, kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa-Mu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Enggak ada yang mustahil bagi Engkau. Namun biar takut dan gentar akan Tuhan menjadi tema utama yang tetap ada di dalam hati dan pikiran kami. Itu doa kami Tuhan. Seperti apa yang kami renungkan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.